Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luluh Hubaibah, NIM C93219083. Di sini saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang justifikasi perang dalam Islam, yang mana pokok permasalahannya adalah pada alasan-alasan diperbolehkannya untuk melakukan perang dan tidak boleh melakukan perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luluh Hubaibah, NIM C93219083. Di sini saya dari kelompok 3 Hukum Humaniter yang akan menjelaskan terkait tema hari ini, yaitu justifikasi perang dalam Islam, yang mana mencakup beberapa pokok permasalahan, diantaranya adalah alasan-alasan diperbolehkannya berperang dan alasan-alasan tidak diperbolehkannya perang. Definisi perang. Jadi perang menurut para fuqaha adalah menurut Ibnu Katsir, ayat pertama yang membolehkan untuk berperang adalah terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 20 juz 22 ayat 39 yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Nah, pendapat yang menyatakan bahwa ini adalah ayat pertama dibolehkannya berperang dikutip Ibnu Katsir dari para ulama seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Urwah bin Zubair, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Hayyan, dan Qatadah. Menurut Al-Aufi yang ia kutip dari Ibnu Abbas, ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat keluar dari kota Mekah. Merujuk kepada ayat ini, maka menurut Ibnu Katsir, perang diperbolehkan di dalam Islam manakala memenuhi ketentuan-ketentuan perang sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kaum muslimin dianiaya, sehingga perang dibutuhkan untuk mempertahankan diri. Kemudian yang kedua, apabila kebebasan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama mereka dirampas. Justifikasi perang dalam Islam. Jadi, seorang ahli perang, Karl von Clausewitz, menjelaskan bahwa perang adalah sebuah pertempuran dalam skala besar. Nah, kemudian kedua belah pihak yang terlibat dalam pertempuran tersebut itu berusaha untuk mengalahkan pihak lain. Maksudnya itu dari pihak lawannya tersebut dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada pada dirinya. Seperti dua orang pegulat yang berusaha menekan musuhnya sampai tidak berkutik lagi dan mengakui kemenangan lawan. Oleh karena itu, menurut Clausewitz, war is an act of force to compel our enemy to do our will. Nah, kemudian alasan-alasan diperbolehkannya perang adalah yang pertama, melawan musuh ketika Islam sedang diperangi. Sebagaimana yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 190, yang mana di situ Allah berfirman, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi melawan musuh itu boleh, tetapi jangan terlalu kejam. Jangan sampai punya rasa ingin mematikan atau merampas apa yang dimiliki oleh musuh kita, atau melawan yang sudah di luar etika untuk berperang. Nah, kemudian alasan yang kedua diperbolehkannya perang adalah menolong golongan orang-orang muslim yang ditindas oleh orang-orang kafir. Sebagaimana yang terdapat pada Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 75. Nah,
dari ayat 75 ini kita dapat menarik beberapa konsepsi mendasar tentang mengapa perang terjadi dan bagaimana perang tersebut dilaksanakan dalam Islam. Yang pertama, sebagaimana telah disebut dalam ayat 74, sebenarnya untuk poin kedua ini ada kesinambungan antara ayat 74 hingga ayat 76 Quran Surat An-Nisa. Nah, pertama, sebagaimana telah disebut dalam ayat 74, perang di jalan Allah adalah suatu usaha untuk mendapatkan kepentingan akhirat, bukan kepentingan dunia. Lah, oleh sebab itu, konsep perang di jalan Allah itu bukan konsep imperialisme atau invasi yang bertujuan untuk pengambil alihan sumber daya dan kekayaan suatu negara. Nah, kemudian yang kedua, dari ayat 75 ini dapat ditarik bahwa diperangi adalah kezaliman, suatu keadaan yang menyebabkan penduduk negeri yang bersangkutan berdoa untuk keluar dari negeri tersebut dan meminta pertolongan dari sisi Allah dalam bentuk pelindung dan penolong. Dalam pemahaman ini, maka perang menjadi solusi humanis dari ketertindasan. Dari ayat 74 dan 75, kemudian sekarang ayat 76 menjelaskan bahwa secara ansich perang pasti akan terjadi, dan saat perang tersebut terjadi, maka yang berhadapan adalah dua sisi. Yang pertama adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah, dan karenanya mengabaikan kepentingan duniawi untuk mendapatkan kepentingan akhirat. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berperang di jalan tagut, yang mana artinya tagut itu yang berperang karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menghimbau agar manusia itu membuang keinginan duniawi dan benar-benar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang ketiga adalah diperbolehkannya perang jika umat Islam sengaja memerangi orang-orang kafir bila mereka menolak ajakan untuk masuk Islam, dan atau mereka merintangi orang-orang Islam agar tidak memiliki kekuasaan. Karena kan orang-orang Islam ini akan memberlakukan hukum syariah Islam di muka bumi ini jika orang Islam tersebut berhasil untuk berperang dan melawan sekutu. Nah, kemudian di sini saya akan membahas alasan tidak diperbolehkannya perang. Yang pertama adalah adanya permusuhan satu sama lain atau rasa benci dan tidak suka terhadap orang lain. Itu pasti ada sedikit rasa benci dan tidak suka kepada musuh. Jadi alasan tidak diperbolehkannya perang itu salah satunya yaitu tadi. Kemudian alasan yang kedua, ingin menguasai harta benda. Jadi kalau berperang itu niatnya sudah lillahi ta'ala dan berjuang di jalan Allah, bukan karena untuk duniawi, untuk kehidupan duniawi. Kemudian alasan yang ketiga, alasan yang tidak diperbolehkannya perang itu adalah memiliki rasa iri dengki. Itu maka perang tidak bisa dilaksanakan jika salah satu seseorang itu memiliki rasa iri ataupun dengki. Jika ditarik dari kesimpulan alasan yang diperbolehkannya untuk berperang, jadi perang di jalan Allah itu bukan perang melawan suku, bangsa, ataupun negara. Perang ini melawan cara berpikir dan sikap hidup manusia yang menolak konsep rahmatan lil alamin. Jika cara berpikir dan sikap tersebut itu berubah, maka perang menjadi tidak sah dan harus segera dihentikan. Nah, selain itu, perang melawan kezaliman ini bukan tanggung jawab orang-orang yang tertindas semata. Perang ini juga bukan menjadi tanggung jawab suku, bangsa, ataupun negara.
Perang di jalan Allah itu bertujuan untuk melawan kezaliman, menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat manusia yang ingin mewujudkan konsep rahmatan lil alamin itu tadi yang harus terus dilaksanakan sampai kezaliman terhapuskan dan berganti menjadi sebuah keadilan. Nah, kemudian Islam adalah agama yang mengajarkan perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan. Jadi perlawanan yang di luar ketidakadilan itu pasti bukan agama itu tidak mengajarkan perlawanan di luar ketidakadilan tersebut gitu loh. Jadi dalam Islam yang harus dipikirkan terlebih dahulu adalah kepentingan global. Menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta dapat dicapai dengan berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat atau melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Nah, kemudian kalau pemenuhan sebuah kebutuhan diri, baik diri sebagai individu, kelompok maupun negara, itu berarti mengakibatkan ketidakadilan dan kesengsaraan bagi orang lain. Dalam hal negara lain atau masyarakat dari negara lain, maka Islam melarang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kemudian saat manusia sebagai makhluk pemberi berkumpul dan bersama di suatu daerah, maka perang yang bertujuan untuk melindungi mereka bukanlah aksi terorisme atau kekerasan buta, melainkan sebagai sebuah perwujudan nasionalisme yang akan selalu mempertahankan prinsip rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, hal itulah perang dalam Islam lebih sering disebut sebagai pembebasan. Dan dengan paradigma semacam ini, kerjasama internasional yang murni dan tulus akan dapat terwujud dan politik internasional yang orderly dan well organized dapat tercapai. Jadi sekian dari presentasi saya, dari pemaparan materi saya yang saya sampaikan. Apabila terdapat kata atau kesalahan kata ataupun penulisan dalam PowerPoint ini, maka saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.